Assalamualaikum Bu Emi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini sesuai kontrak kita kemarin ya. Kemarin kan saya ada bilang mau ke rumah Bu Emi, kemudian di rumah tentang diare. Karena kebetulan kemarin Bu Emi ada membawa anak bayinya kan ke puskesmas Kenahan ya berobat. Nah jadi saya perkenalkan diri saya lagi ya Bu Emi, nama saya Rika Rimati, saya petugas dari Puskesmas Kenahan. Dan pada hari ini saya meminta waktu kepada Bu Emi kurang lebih sekitar 20 menit lah ya Bu ya, sekitar 20 menit untuk menyampaikan pengetahuan atau pandangan Ibu tentang penyakit diare kepada Bu Emi ya. Jadi kan hari ini sesuai kontrak waktu kita jam 3 kemarin, alhamdulillah sampai sini jam 3 Bu Emi pun sudah siap ya. Jadi Bu Emi kita mulai aja kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, saya ingin bertanya, Bu Emi udah pernah dengar belum penyakit diare, tentang penyakit diare? Iya, sering. Sering ya Bu ya. Kira-kira menurut pemahaman Bu Emi penyakit diare itu yang seperti apa? Misalnya anak yang keseringan buang air besar, Mau air besarnya itu seperti apa Bu? dia yang cair. Oh ya, betul sekali Bu ya. Berarti Ibu sudah sedikit paham tentang penyakit diare. Jadi pengertian diare itu ya Bu ya, peradangan pada lambung dan usus yang menyebabkan buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau anak Bu Emi nanti berak-beraknya cair terus sudah 3 kali, nah itu bisa disebut dengan penyakit diare ya. Dan biasanya disertai dengan muntah. Tapi kemarin tidak ada muntah deh Bu. Ya. Nah kemudian berikutnya tentang penyebab diare. Penyebab diare ini ada dari faktor internal, misalnya faktor internal itu dari dalam tubuh gitu ya Bu ya. Misalnya bisa disebabkan karena bakteri atau virus atau penyakit lainnya, misalnya dia tuh ada infeksi saluran pernapasan, ada penyakit yang menyertai gitu kan Ibu. Kemudian ada faktor terganggunya proses penyerapan dalam lambung. Kemudian faktor makanan. Faktor makanan itu misalnya makanan basi, beracun atau kurang matang atau kurang masak ya Ibu ya. Kemudian makanannya tercemar atau memang anak itu atau kita sendiri ada alergi terhadap makanan, itu bisa menjadi salah satu penyebab diare ya. Kemudian faktor psikologis, misalnya Bu rasa takut dan cemas, biasanya sih dialami anak-anak yang sudah sekolah. Biasanya kalau mau ujian, saking dia takut atau gemetarnya, dia cemas, saking dia cemasnya akhirnya berak-berak. Itu biasa terjadi pada anak-anak sekolah ya. Kita lanjut ya Bu ya. Kemudian tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu biasanya disebut dengan dehidrasi ringan atau sedang. Nah, dehidrasi itu kekurangan cairan dalam tubuh ya Bu ya, pengertiannya. Nah, kalau dehidrasi ringan dan sedang ini meliputi misalnya anak tuh gelisah, rewel, mudah marah, matanya cekung, haus, minumnya itu lebih banyak daripada hari-hari biasanya ya. Cubitan di kulit perut tuh kembali lambat. Misalnya kita cubit gini itu, kalau kayak gini kan kembalinya cepat, kulit kita normal ya Bu ya. Kalau yang terkena diare tuh, anak terkena diare dia lambat baru kembali normal lagi ya. Kemudian kulitnya tidak lembab atau kering. Kemudian Bu, tanda-tanda yang kedua tuh dehidrasi berat. Bisa anak itu tidak sadarkan diri atau pingsan, matanya cekung, tidak ada rasa ingin minum atau menyusui. Jadi dia tuh lemah gitu ya di tempat tidur, kita gendong pun lemah, kita kasih makan atau minum pun kadang dia nggak mau ya. Kemudian cubitan kulit kembali sangat lambat seperti tadi Ibu ya. Apabila kita cubit ini dia lambat, tidak seperti kulit yang normal ya. Lanjut Ibu ya. Kemudian cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya itu yang pertama memberikan makanan yang bersih, kemudian menyediakan air minum yang bersih,
menjaga kebersihan, terutama cuci tangan Ibu ya di segala kegiatan. Nah, Ibu ya misalnya habis masak, sebelum masak, ke ke toilet, kamar mandi, kemudian buang air besar pada tempatnya. Kemudian yang keenam, menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai. Kemudian beberapa alat dan menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya Bu, kalau Ibu habis masak tuh ditutup pakai kedua saji enggak Bu? Iya, biasa langsung masuk toples. Intinya pakai wadah tertutup ya Bu ya, berarti udah bagus tempat penyimpanan makanannya ya. Nah, ini adalah penanganan kalau tiba-tiba terjadi di rumah, misalnya tengah malam, kan tak mungkin hanya Bu kita ke puskesmas atau apalagi petugas mungkin susah juga dipanggil pada malam hari gitu ya. Kita bisa melakukan dulu, berikan cairan tambahan sebanyak yang anak mau. Lagi dia masih mau minum, kasih dia air putih, air hangat, kita kasih dia. Kalau dia masih menyusui, kita kasih dia ASI kita sebanyak yang dia mau ya, untuk mencegah dehidrasi tiba Bu yang kekurangan cairan dalam tubuh tiba ya. Kemudian jika anak tidak lagi memperoleh ASI eksklusif, artinya dia kan udah 6 bulan ke atas ya Bu ya, kita bisa berikan cairan berupa Oralid atau kuah sayur kalau masih ada sayur di rumah ya, atau air minum yang sudah dimasak atau matang. Kemudian setiap kali anak buang air besar, berikan cairan berupa air makan atau cairan makanan. Oralid itu Bu bisa kita buat di rumah tuh Bu. Misalnya Ibu ada gelas segini nih, pakai air hangat Ibu ya, kurang lebih 200 ml Pak Bu, gelas aquanan Ibu ya. Nah, Ibu ambil 1 sendok makan yang kecil tuh Bu, gula. Kemudian Ibu campur seujungnya garam tuh, ujung sendok yang kecil tadi tuang Ibu larutkan, terus diminumkan sama Ibu ya. Mudah kan membuatnya? Kemudian, nah kira-kira Bu, kapan harus ke fasilitas kesehatan, misalnya ke puskesmas atau rumah sakit? Misalnya diarenya atau buang air besar cairnya udah bercampur dengan darah. Tinjaunya itu udah bercampur dengan darah, pasti Ibu lihat tuh, itu udah bahaya dah. Ini tidak bisa kita tangani di rumah lagi. Berarti kita harus ke puskesmas atau dokter atau petugas lah ya. Kemudian jika anak malas minum atau tidak ada upaya atau daya dia untuk minum atau makan, nah itu juga berbahaya ya. Yang harus kita perhatikan. Nah, jadi sampai di sini penjelasan tentang penyakit diare dari saya. Kira-kira ada nggak yang ingin Ibu tanyakan? Nampaknya udah. Alhamdulillah, berarti udah tahu lah sebagian besar gimana cara ya, tentang pengertiannya, penyebabnya, tandanya, terus cara penanganannya ya. Nah, sekarang boleh nggak saya bertanya satu pertanyaan aja ya untuk menguji Ibu itu ya, apakah Ibu paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya ingin kembali bertanya kepada Ibu ya, untuk ingin mengetahui apakah sejauh mana Ibu mengerti atau memahami penjelasan dari saya tentang penyakit diare ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, misalnya nih anak Ibu terkena diare, nah kapan kira-kira Ibu harus menghubungi petugas atau membawa anak Ibu ke puskesmas? Kalau yang itu buang airnya tidak bercampur darah. Oh ya, Terus dia udah mau dikasih air minum lagi. iya betul sekali ya. Alhamdulillah. Jadi sepertinya Ibu sudah mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu ya. Terus Bu, ini ada beberapa leaflet yang baca Ibu di rumah ya, untuk anak-anak pengetahuan Ibu juga ya. Terus Bu, sebagai rasa terima kasih saya Bu, ini ada sedikit lah dari Ibu ya. Terima Ibu ya.